Putra dari program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Di sini kami akan mengajak kalian semua untuk berpetualang di jurusan pertanian. Ceritanya Kak, kita keliling semua ruang jurusan pertanian kan, termasuk lab dan fasilitasnya juga. Ya, benar sekali. Kita akan mengajak kalian semua untuk mengelilingi jurusan pertanian ini agar kalian bisa tahu apa saja yang ada dalam jurusan pertanian ini dan fasilitas apa saja yang tersedia di jurusan pertanian ini. Ayo! Politeknik Negeri Subang atau Polsub merupakan perguruan tinggi negeri vokasi satu-satunya di Kabupaten Subang. Program pendidikan di Polsub terdiri atas ahli madya dan sarjana terapan yang disiapkan untuk bisa terampil dan kompeten sehingga para lulusan bisa menjadi sumber daya manusia yang terampil, siap kerja, dan mampu bersaing di bidangnya. Dengan pembelajaran yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui teori 40% dan praktik 60%, Polsub mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, terampil, serta mempunyai kompetensi yang sesuai kebutuhan di dunia kerja. Dukungan dari dosen-dosen yang kompeten dan ahli di bidangnya juga sangat membantu para mahasiswa untuk meningkatkan soft skill dan hard skill mereka. Fasilitas serta peralatan laboratorium dan bengkel yang memadai juga disiapkan untuk para mahasiswa untuk proses pengembangan hard skill dan kompetensi mahasiswa dalam berinovasi melalui berbagai macam teknologi tepat guna dan produk inovasi lainnya yang terus bisa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan teknologi, informasi, dan industri. Nah teman-teman, di jurusan pertanian merupakan jurusan yang sangat cocok bagi kalian yang ingin mengetahui teknologi dan pengolahan masa hayati. Pertanian sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Saat ini, jurusan pertanian memiliki dua program studi, yaitu Prodi D3 Agroindustri dan D4 Sarjana Terapan Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Program studi D3 Agroindustri berfokus pada pengolahan hasil pertanian dari hulu ke hilir. Para lulusan diharapkan bisa menjadi supervisor produksi bidang agroindustri, supervisor quality control perusahaan agroindustri, entrepreneur agroindustri, dan fasilitator bidang agroindustri. Sedangkan untuk program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan berfokus pada pertanian modern dengan konsentrasi kajian bidang budidaya tanaman pangan dan teknologi pertanian berkelanjutan. Para lulusan diharapkan bisa menjadi manajer produksi, processing, dan supervisor dalam bidang agribisnis, entrepreneur bidang tanaman pangan, supervisor produksi di bidang tanaman pangan, dan asisten peneliti bidang tanaman pangan. Izin bertanya Kak, kalau boleh tahu ini ruangan apa ya? Teman-teman, sekarang kita berada di laboratorium kimia, yang dimana laboratorium ini digunakan untuk beberapa pengujian seperti pengujian kadar gula, kadar protein, kadar lemak, dan lain-lain. Nah, laboratorium kimia ini mempunyai akses langsung dengan laboratorium PMA. Teman-teman, di laboratorium PMA ini biasanya dilakukan pengujian seperti sensori pada produk pangan ataupun non-pangan. Nah teman-teman, di laboratorium PMA ini terdapat satu ruangan yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang dipergunakan untuk pengujian. Izin bertanya Kak, kalau ini ruangan apa ya? Jadi ini tuh lab Alsinta atau lebih tepatnya tuh alat mesin pertanian. Yuk, mari kita lihat di dalamnya ada apa saja. Jadi di sini tuh banyak mesin-mesin yang biasa kita lakukan untuk praktek di lapangan atau di sawah. Seperti kalian lihat sendiri, di sini tuh banyak mesin-mesin yang selalu kita pakai untuk praktek lapangan. Izin bertanya Kak,
Kalau ini ruangan apa ya? Nah teman-teman, sekarang kita sedang berada di depan laboratorium mikrobiologi. Sebelum masuk, kita harus melepas alas kaki dulu ya untuk menjaga kesterilan lab tersebut. Nah, di lab mikrobiologi ini kita sudah disediakan sandal yang dilakukan atau yang digunakan pada saat sebelum praktikum. Nah teman-teman, di lab mikrobiologi ini tuh biasanya digunakan untuk praktek yang berhubungan dengan mikrobiologi seperti mengamati sel-sel tumbuhan, mencari tahu bakteri apa yang terdapat pada bahan atau pengembangbiakan suatu jenis bakteri, kapal, ataupun hamir. Kamu bertanya, laboratoriumnya selain ini ada lagi kan? Ya dong, selanjutnya kita bakal berkunjung ke laboratorium selanjutnya, yaitu laboratorium simulasi industri. Yuk berangkat! Di laboratorium simulasi industri ini terdapat berbagai macam alat untuk praktikum seperti alat pembuat es krim, alat deep frying, mesin sealer, oven, dehidrator, dan banyak lagi yang berguna untuk memaksimalkan kebutuhan pada saat praktikum. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di depan laboratorium TPHP atau teknologi pengolahan hasil pertanian, yang dimana laboratorium ini bersampingan dengan laboratorium simulasi industri. Yuk masuk ke dalam. Nah, di laboratorium teknologi pengolahan hasil pertanian ini biasanya kita mengolah hasil umbi-umbian, kacang-kacangan, hortikultura, ataupun hewani. Nah teman-teman, itu semua laboratorium yang berada di lantai 1 jurusan pertanian. Lumayan lengkap juga ya. Selain laboratorium di lantai 1 ini, ada lagi tidak laboratorium yang lain? Selain di lantai 1 juga terdapat lab lainnya di lantai 3 seperti lab komputer, lab manajemen agroindustri, laboratorium tanah, dan greenhouse tempat kami melakukan pembibitan untuk tanaman hidroponik. Tugas di jurusan pertanian ada apa lagi Kak? Di lantai 2 terdapat 6 ruang kelas tempat kami mahasiswa mengikuti perkuliahan. Selain itu juga terdapat student lunch, ruang baca, dan musola di lantai 1. Untuk mendukung itu semua, seluruh program studi di Polsub juga telah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk aplikasi Merdeka Belajar dalam rangka menguatkan soft skill dan hard skill mahasiswa Polsub, sehingga PBL yang ada di Polsub bisa menciptakan sebuah tata kelola pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai soft skill, kepemimpinan, dan karakter. Polsub saat ini juga menerapkan metode link and match antara dunia industri dan pendidikan, sehingga diharapkan akan lebih mudah bagi kampus untuk membentuk lingkungan industri di kampus. Kolaborasi teaching industri pun dilakukan, yaitu dengan melibatkan para praktisi industri untuk bisa mengajar di kampus, sehingga dengan membentuk lingkungan industri di kampus akan sangat membantu para lulusan agar mudah beradaptasi ketika di dunia kerja nanti. Gimana? Seru kan belajar di jurusan pertanian? Ya seru banget Kak, belajarnya juga set-set langsung praktik. Sangat membantu Kak untuk membekali kita supaya siap di industri nanti. Tapi pokoknya untuk kita yang senang mengolah hasil tanaman dan hasil pertanian menjadi berbagai macam produk. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftarkan dirimu di D3 Agroindustri atau D4, Sarjana Terapan Teknologi Produksi Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Subang. Kami bertemu di jurusan pertanian ya.